Halo Tribuners, kita jumpa kembali dalam program spesial Wali Kota Talks. Dan kebetulan sekali kita sedang berada di Tribun Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalandria, Kota Makassar. Dan sudah ada Pak Propius bersama kita, penjabat Wali Kota Makassar. Tapi kita tidak akan bicara lagi tentang Lantebung, Prof. Karena tadi Pak Prof sudah ke beberapa episode yang lalu Pak Prof sudah menjelaskan panjang lebar tentang mangrove ini, seperti apa fungsinya ke masyarakat dan apa fungsinya kepada lingkungan di sekitar kita. Kita sekarang akan bicara lebih banyak Prof tentang kondisi yang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Makassar sudah bertekad untuk memperketat Perwali 31 tahun 2000 tentang protokol kesehatan Pak Prof. Seperti apa sebenarnya itu pengetatannya Prof? Baik, saya kira jadi perlu saya sampaikan bahwa di Makassar ini pandemi COVID masih bertumbuh, Oleh karena itu, untuk bisa mencapai di bawah RT 0 atau yang istilah ini bisa dikendalikan, maka salah satu yang harus didorong adalah bagaimana masyarakat kita itu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sejak tanggal 20 kami telah mendeklar akan melakukan penegakan disiplin, oleh tim terpadu yang terdiri dari Inspektur COVID dan juga didukung oleh TNI Polri. Inspektur COVID itu sekitar 300-an orang Prof yang dia akan menyebar di tempat-tempat keramaian, terutama di mal-mal, di kafe untuk memberikan mengawasi jalannya protokol kesehatan di tempat tersebut. Saya dengar ada sanksi Prof. Jadi di samping struktur COVID, Inspektur COVID, kami juga membentuk yang namanya tim tindak. Tim tindak itu adalah tim yang langsung memantau di lapangan, dan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan, maka dia bisa langsung melakukan tindakan. Mulai dari teguran sampai pembubaran. Kalau tempat usaha, mulai dari teguran tertulis sampai kepada pencabutan izin. Itu yang akan dilakukan oleh tim tindak dari tim yang kita bentuk, dan tim ini terpadu dari Inspektur COVID dan ditambah dengan dukungan TNI Polri. Tanggal 19 Juni Pak Prof Yusran mengeluarkan edaran ke pengurus masjid dan rumah-rumah ibadah Apa intinya itu Prof? Jadi kami meminta kepada seluruh tempat-tempat ibadah untuk memastikan melaksanakan protokol kesehatan, karena dari pemantauan dan rekomendasi tim ahli kita, yang memang berisiko juga menjadi tempat penyebaran adalah tempat-tempat ibadah kalau itu tidak dilakukan pengetatan protokol kesehatan. Kenapa itu penting? Karena sekali lagi berdasarkan hasil penelitian dan pemantauan tim, lokal kontak itu banyak terjadi juga di tempat-tempat ibadah. Jadi edaran itu tidak membatasi ibadah umat beragama apapun, tapi hanya membatasi aktivitas sedikit mereka dalam beribadah. Jadi kalau selama ini selesai beribadah mereka bisa jabat-jabat tangan Prof cipika-cipiki, itu di dalam edaran itu diminta untuk tidak melakukan itu, dan sedapat mungkin memakai masker dan menjaga jaraknya. Jadi bukan pembatasan untuk melakukan ibadah. Betul. Saya kira begitu Prof. Iya betul. Jadi sekali lagi ini adalah upaya kita untuk memastikan bahwa tempat-tempat ibadah juga itu menerapkan protokol kesehatan, dan dari situ kita sudah menjelaskan beberapa kegiatan yang bisa menghindari penyebaran itu. Jadi misalnya tidak ada salaman, membawa sajadah masing-masing, memastikan yang masuk di masjid itu sudah di screening, kemudian di dalam masjid menjaga jarak, dan juga senantiasa membersihkan tempat ibadah secara rutin. Tentu saja dengan adanya pengetatan perwali ini dan adanya sanksi, kita tidak berharap sebenarnya ada sanksi Prof. Kita tidak ingin masyarakat ini kena sanksi. Bahkan Pak Propius berkali-kali mengatakan kami tidak ingin memberikan sanksi ke masyarakat. Karena ini sebenarnya tujuannya untuk mendidik masyarakat kita supaya mereka betul-betul patuh pada protokol kesehatan. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa masyarakat kan tidak sama semua pemahamannya dan message-nya. Betul, jadi sekali lagi pendekatan kita dalam 3 bulan ini kan banyak edukasi dan juga penyadaran. Namun demikian untuk lebih memastikan maka kita menerapkan tadi istilahnya penegakan disiplin. Karena
kata kunci sebenarnya pandemi ini kan adalah disiplin. Disiplin, Ya. Dan kalau kita disiplin, maka kita berharap saudara-saudara kita yang terpapar itu bisa diminimalisir sehingga kita bisa kembali hidup normal seperti biasa. Ya. Dengan Pak Prof Yus mengharapkan dengan disiplin Iya. kita bisa kembali hidup normal lagi Iya. tanpa harus mengalami ketakutan Iya. psikis dari corona seperti ini. Betul. Saya kira demikian Pak Prof. Iya, makasih ya. Bagaimana kita Sekali semoga lagi saya himbau kepada seluruh warga Kota Makassar yang saya cintai untuk bersama-sama bahu-membahu untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID ini dengan sekali lagi disiplin menerapkan protokol kesehatan. seperti Terima kasih. pesan Pak JK Prof. Iya. Ewako. Ewako. Ya. Terima kasih.